Saya menyambut semuanya. Layanan analitis berhubungan Guru Markets. Mari kita mulai dengan ringkasan data perusahaan. Jika perlu, Anda dapat menjedanya. Anda dapat melihat setiap parameter korporasi secara lebih rinci. Sekarang kami akan membandingkan dengan Anda indikator fundamental utama perusahaan Kraft Heinz Co., ticker KHC. Ulasan ini berdasarkan data per 14 April 2025. Menurut klasifikasi Guru Markets, organisasi Kraft Heinz Co. termasuk dalam subkategori Semi-finished food. 39 perusahaan ikut serta dalam perbandingan. Ini sangat representatif. Untuk solusi pemesanan, lihat akhir video ini. Hasil keseluruhan untuk perusahaan yang bersangkutan adalah 5,5 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah 1,2 poin. Jika Anda melihat secara luas, di seluruh pasar saham A secara agregat, Anda dapat melihat bahwa hasil rata-rata pasar secara total adalah 1,9 poin. Melawan skor 5,5 poin untuk The Kraft Heinz Company. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan The Kraft Heinz Company dan perusahaan subkategori. Kita lihat saja selama 12 bulan terakhir saham perusahaan tersebut The Kraft Heinz Company menunjukkan perubahan sebesar minus 20,3%. Terhadap perubahan harga untuk subkategori 3,3%. Ini jelas tidak menunjukkan apapun, tetapi fakta ini perlu diperhatikan. Kapitalisasi pasar organisasi Kraft Heinz Co. adalah 35,06 miliar dolar. Dan kapitalisasi pasar subkategori ini adalah 241 miliar dolar. The Kraft Heinz Company memiliki pangsa 14,563% dan merupakan salah satu perusahaan besar di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan adalah 49,13 miliar dolar. Dan kapitalisasi neraca subkategori ini adalah 121 miliar dolar. Kraft Heinz Co. menyumbang porsi sebesar 40,63%. Setelah kita membandingkan saham-saham yang ditempati berdasarkan nilai tukar dan nilai bukunya, kita akan melihat sebagai berikut. Membagikan Kraft Heinz Co. pada subkategori penilaian nilai pasar sebesar 14,563%. Kapitalisasi neraca sebesar 40,63%. Ini 179% lebih banyak dari bagian nilai tukar. Penilaian pangsa pasar dan kapitalisasi keseimbangan perusahaan pada subkategori, baik, 1 poin. Liabilitas keuangan perusahaan berjumlah 20,644 miliar dolar. Utang terhadap nilai buku mewakili 42% ekuitas perusahaan. Skor untuk kewajiban keuangan perusahaan, baik, 1 poin. Rasio harga pasar terhadap pendapatan perusahaan adalah 12,8. Rata-rata pada subkategori adalah 19,6 dan ini 35% lebih rendah dibandingkan rata-rata pada subkategori. Penilaian nilai pasar saham perusahaan terhadap keuntungannya dibandingkan dengan organisasi pada subkategori, baik, 1 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 2,745 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sementara sebesar 3,241 juta dolar. Ini 18,1% lebih tinggi dari angka saat ini. Penilaian prediksi laba masa depan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Nilai perusahaan terhadap saldo pendapatan adalah 1,4. Rata-rata subkategori adalah 1,4 dan ini 0% lebih tinggi dibandingkan subkategori. Penilaian indikator nilai pasar suatu perusahaan terhadap pendapatannya dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, lumayan, 0 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 25.860 juta dolar. Proyeksi pendapatan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sebesar 30,530 juta dolar.
18% lebih banyak dari saat ini. Penilaian proyeksi indikator penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Marine penjualan sebesar 10,6%, dengan rata-rata pada subkategori 6,9%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 3,7%. Penilaian marine penjualan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah personel menurut subkategori adalah 8,186%. Ini 78% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan hal ini mencerminkan ketidakseimbangan harga pasar perusahaan saat ini. Kraft Heinz Co. mungkin menuju revaluasi. Jumlah modal pasar per karyawan perusahaan adalah $974.000. Dan di subkategorinya ada $547.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja organisasi adalah 78,1%. Penilaian volume modal pasar perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, 0 poin. Volume keuntungan per individu karyawan perusahaan adalah $76.200. Rata-rata menurut subkategori, $27.900. Dan selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 173%. Penilaian laba per individu karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Bagian penjualan per karyawan perusahaan adalah $718.000. Menurut subkategori $405.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 77%. Estimasi pendapatan per individu karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Sahamnya pendek di 3,5%, dengan rata-rata subkategori 4,9%. Ini adalah indikator kemungkinan terjadinya tekanan jangka pendek. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 47% untuk perusahaan Kraft Heinz Co. Pada subkategori tingkatnya adalah 50%. Berpotensi, sekuritas subkategori tersebut dinilai kira-kira sama dengan saham The Kraft Heinz Company. Harga saham sebenarnya perusahaan adalah sekitar $29,32. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $30,25. Dinamika perkiraan aktual dan perkiraan konsensus adalah sekitar 3%. Mari kita lihat tabel pesanan yang tersedia untuk Anda, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat secara publik pada musim tertentu dengan menggunakan sistem evaluasi referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan gratis, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan analisis Kraft Heinz Co. Sistem informasi dan referensi Guru Market, suatu keputusan telah dibuat. Membuka kesepakatan beli dengan harga $29,33 per saham. Kesepakatan itu dibuka karena perusahaan tersebut memiliki valuasi yang relatif tinggi. Organisasi dinilai berdasarkan model penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 31.16. Stop loss ditetapkan pada 27,5. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss, kemudian order ditutup secara otomatis berdasarkan hasil sesi perdagangan pada tanggal 14 Mei 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal yang ditentukan. Jantung, STKL, adalah pesanan jual penyeimbang. Video transaksi penyeimbangan akan atau sudah dipublikasikan di saluran ini. Dalam hal penutupan salah satu pesanan, utama atau penyeimbang, pesanan lain ditutup pada level saat ini. Terima kasih semua telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem informasi Guru Markets.